Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah saya Ustazah Sulis bisa bertemu kalian lagi di materi yang akan kita pelajari bersama, materi yang sudah sangat familiar di telinga kalian, yaitu FPP dan KPK. Untuk itu mari kita buka dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk menyingkat waktu, Ustazah akan membahas tentang FPP dan KPK. Nah, apa itu FPP dan KPK? FPP adalah faktor persekutuan terbesar, sedangkan KPK adalah kelipatan persekutuan terkecil. Nah, apa perbedaannya? Untuk memperjelas, Ustazah akan mengasih contoh FPP dari 8 dan 12. Nah, 8 itu kita cari faktornya. Faktornya itu adalah bilangan yang bisa untuk membagi 8. Apakah 8 itu bisa dibagi 1? Bisa. Apakah 8 itu bisa dibagi 2? Bisa. Apakah 8 itu bisa dibagi 3? Tidak. Apakah 8 itu bisa dibagi 4? Bisa. Bagi 6? Tidak. 7? Tidak. Dan 8. 12. Apakah 1 bisa membagi 12? Bisa. 2 bisa. 3 bisa. 4 bisa. 6 bisa. 7 tidak. 8 9 tidak. 10 tidak. 11 tidak. 12. Nah, untuk itu FPP adalah faktor persekutuan terbesar. Faktor yang sama, 8 dan 12 kita lingkari. 1, 2, 4, 4. Karena yang diminta adalah faktor persekutuan terbesar, maka yang diambil adalah yang besar. Oke. Kalau untuk KPK dari 8 dan 12 itu kelipatannya 8 tambah 8 16 tambah 8 24 tambah 8 32 dan seterusnya. 12 tambah 12 24 12 tambah 24 36 tambah 12 berapa, Mbak? 48. KPK, kelipatan persekutuan terkecil. Jadi kelipatan yang sama paling kecil, yaitu 24. Inilah yang disebut dengan FPP dan KPK. Jelas? Oke, tetapi bagaimana kalau besok itu angkanya besar? Apakah kita akan memfaktorkan seperti ini dan menambah-nambah seperti ini? Jelas tidak. Waktu kecil, waktu di sekolah dasar, kalian sudah mengenal namanya bilangan prima ya. Bilangan prima. Yuk, sebutkan bilangan prima. Apa aja? Betul, 2, 3, 5, 7, 11 dan seterusnya. Inilah bilangan prima. Bilangan prima ini akan digunakan untuk mencari pohon faktor. Contoh, KPK di sini tadi apa? Kelipatan persekutuan terkecil. Kalau terkecil itu entah yang diambil adalah malah yang terbesar dan
semua. Ini kata kuncinya. Jadi kalau misalnya ustazah punya 20, 24, 72. Untuk mencari faktor primanya kita bagi dengan angka-angka prima dari yang terkecil. Dibagi 2 bisa dapat 10. Dibagi 2 bisa dapat 5. Terakhir ini udah prima, berhenti. 24 bagi 2 dapat 12. Bagi 2 dapat 6. Bagi 2 dapat 3. Dah, berhenti. Bagi 2 dapat 36. Bagi 2 dapat 18. Bagi 2 dapat 9. Bagi 2 tidak bisa. Bagi 3, berhenti. Jadi diperoleh 20 itu adalah 2. Duanya berapa kali? 1, 2 pangkat 2 kali 5. 24-nya berapa kali? 2, 1, 2, 3 kali 3. 72-nya 2 kali 1, 2, 3 pangkat 3, 3 pangkat 2. KPK. Kecil diambil semua dan yang paling besar. Paling besar adalah 2 pangkat 3. 3 pangkat 2 sama 3. 3 pangkat 2. 5. Diambil semua. Kalau ada yang sama, diambil yang terbesar. Diambil semua ya. 2-nya diambil, 3-nya diambil, 5-nya diambil. 2 pangkat 3. 8, 3 pangkat 2, 9, ini 5. Berapa KPK-nya? 360. Nah, bagaimana kalau FPB? Kebalikan besar itu diambil yang kecil dan sama. Mana? Yang sama hanya 2 pangkat 2, 2 pangkat 3, 2 pangkat 3. Diambil yang kecil, 2 pangkat 2. Di sini tidak ada 3, di sini ada 3, di sini ada 3. Tidak diambil. Di sini 5, di sini tidak ada, di sini tidak ada, juga tidak diambil. Jadi FPP-nya adalah 4. Bisa dimengerti? Bisa? Oke. Silakan dicatat. Oke, berikutnya ada metode lain selain pohon faktor seperti ini, yaitu metode tabel. Dulu ya pernah ya ada yang mengatakan metode tabel, ada yang mengatakan metode kaos kaki. Yuk, kita di sini kita menggunakan metode tabel. 20 24, 72. Di sini pembagi. Pembaginya adalah bilangan prima. Pembaginya adalah bilangan prima. Nah, ingat kata kunci. Kata kuncinya adalah FPP. Untuk mencari FPP adalah pembagi, mohon maaf keliru salah hapus, perkalian pembagi sampai dengan yang perkalian pembagi sampai dengan semua bisa dibagi. Contoh ya, ini bilangan prima 2. 20 dibagi 2 bisa 10. 24 bagi 2 bisa 12. 72 bagi 2 bisa 36. Nah ini ntar masuk ke FPB karena ketiganya bisa dibagi. Sekarang bagi 2 lagi. 10 bagi 2 5. 12 bagi 2 6. 36 bagi 2 18. Ini juga masuk FPB.
karena bisa membagi ketiga bilangan tersebut. Nah sekarang 2 bisa nggak membagi ini? Oh tidak bisa, 3. Nah di sini sudah tidak bisa ketiganya dibagi dengan bilangan prima yang sama. Maka di sini berhenti. Inilah FPB-nya. Kalikan 2 kali 2, 4. FPB ketemu. Untuk mencari KPK itu dicari pembaginya dikali pembagi sampai hasil baginya 1. Nah, di sini 5. Di sini dapat 1. Di sini 6 bagi 5 tidak bisa, tulis 6. 18 bagi 5 tidak bisa, tulis 18. Oke, berikutnya 2. Ini tulis 1, di sini 3, di sini 9. Oke. Bagi 3. Di sini 1, di sini 1, di sini 3. Oke. Berikutnya di sini 3, sini 1, sini 1, sini 1. Nah, perkalian 2, 2, 5, 2, 3, 3 ini ketemunya adalah KPK. KPK. Berapa? 2 kali 2, 4. 4 kali 5, 20. 20 kali 2, 40. 40 kali 3, 120. 120 kali 3, 360. Itulah metode. Ada 3 metode untuk mencari KPK dan FPB. Materi yang pertama adalah dengan cara mengurai. Kelemahannya, apabila menemukan angka-angka yang besar, itu akan susah sekali. Metode kedua menggunakan pohon faktor. KPK kecil diambil yang besar dan semua. FPB B besar diambil yang kecil dan sama. Kemudian metode tabel. Metode tabel untuk mencari FPB-nya adalah perkalian pembagi yang bisa membagi angka-angka yang dicari semua. Terus untuk KPK-nya adalah perkalian pembagi sampai dibaginya sampai 1 seperti itu. Oke, insyaallah jelas ya. Satu lagi bagaimana? Atau cukup dulu ke sementara ini dulu. Ntar akan Ustazah sambung di materi KPK dan FPB soal cerita. Semoga ini bermanfaat buat kalian. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.